Pria itu membawa 2 mangkuk mie panas, namun langsung mendapat tatapan jijik dari pelanggan wanita. Wanita itu bahkan memperingatkan anaknya, kalau tidak belajar sungguh-sungguh, kelak hanya bisa kerja kasar seperti pria itu. Namun baru saja ucapan itu keluar, TV langsung menayangkan berita bahwa pria itu lulus dengan nilai sempurna dan menjadi juara nasional. Pelanggan wanita pun langsung merasa sangat malu. Tak lama kemudian, 2 kepala sekolah dari universitas ternama datang berebut pria itu. Satu dari MIT, satunya lagi dari Universitas Peking. Namun pria itu tanpa ragu memilih universitas dalam negeri. Perwakilan asing sangat terkejut dan menyatakan bahwa mereka bisa memberinya sumber daya dan koneksi kelas dunia. Lalu bertanya mengapa dia menolak belajar di luar negeri. Pria itu hanya menjawab dengan tenang bahwa tujuan belajar adalah demi kebangkitan bangsa. Menatap surat penerimaan di tangannya, pria itu sangat terharu. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari putri gurunya. Mendengar bahwa gurunya menderita penyakit berat, dia langsung pergi ke rumah sakit. Setelah menanyakan dengan teliti, dia mengetahui bahwa gurunya mengidap ALS dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Menatap guru yang terbaring di ranjang, pria itu diliputi kesedihan. Dia teringat saat masih kecil diadopsi oleh guru itu. Sang guru mengajarinya menjadi manusia yang baik, mengajarinya membaca, bahkan merawatnya seperti anak kandung. Saat itu juga pria itu memutuskan berhenti sekolah dan bekerja untuk mengobati gurunya. Namun gurunya langsung marah dan melarang pria itu menghancurkan masa depannya. Dia berkata usaha bertahun-tahun tidak boleh sia-sia. Pria itu dengan mata merah menjelaskan bahwa keluarganya tak sanggup membayar biaya sekolah. Dan dia juga tidak tega merebut kesempatan satu-satunya sang gadis untuk sekolah. Namun gadis yang baik hati itu malah menyerahkan kesempatan itu kepadanya dan berjanji akan menunggu dia kembali. Saat akan pergi, pria itu diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia harus jadi orang sukses dan membalas kebaikan ini. 6 tahun berlalu, pria itu tidak memberi kabar sama sekali. Sementara penyakit guru semakin parah. Namun dalam hatinya, sang guru terus merindukan muridnya itu. Yang tidak dia tahu adalah, selama 6 tahun, pria itu berhasil mengembangkan obat ALS lewat penelitian pribadinya, dan negara langsung memberinya hadiah sebesar 10 juta dolar. Kebetulan hari ini kontrak kerahasiaan sudah berakhir. Pria itu akhirnya memutuskan kembali untuk menepati janjinya. Gadis itu melihat berita di TV. Begitu tahu ada obat khusus langsung sangat gembira. Namun saat tahu harga obat itu mencapai 200.000 dolar, wajahnya langsung berubah. Karena seluruh harta telah dihabiskan untuk pengobatan ayahnya. Bahkan 2.000 dolar pun tidak mampu dibayar. Saat itu dia teringat hari ini adalah acara syukuran guru. Dia pun berpikir bisa meminjam uang dari murid-murid lain untuk menyelamatkan ayahnya. Lalu dia mendorong kursi roda sang ayah menuju lokasi acara. Sementara itu, pria itu baru saja kembali ke kota kecil mereka. Namun sampai di rumah, dia baru tahu gurunya tidak ada di rumah. Tetangga lalu memberitahu, mereka sedang menghadiri acara syukuran guru. Pria itu langsung bergegas pergi ke sana. Di tempat acara, gadis itu baru muncul langsung dicemooh banyak orang. Dia lalu berdiri dan memohon kepada semua murid agar meminjamkan uang untuk mengobati gurunya. Namun semua langsung mengatakan mereka tidak punya uang. Namun detik berikutnya, pelayan mengumumkan bahwa makan malam mewah senilai 2 juta dolar sudah disiapkan. Gadis itu langsung marah dan bertanya, kenapa rela habiskan 2 juta dolar untuk makan, tapi tidak mau menolong gurunya sendiri. Namun semua hanya tertawa sinis. Mereka bilang sang guru dulu terlalu keras. Mereka tidak menyukainya. Gadis itu marah dan menyebut mereka tidak tahu balas budi. Lalu menjelaskan bahwa guru mereka hanya ingin mereka sukses. Namun tak ada yang mau mendengar. Seorang anak orang kaya malah memanggil satpam untuk mengusir mereka dari tempat acara. Tepat saat itu pria itu akhirnya muncul. Melihat gurunya dihina, air matanya langsung berlinang.